أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Seluruh bapak dan ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan ketika hari ini Allah masih memberikan nikmat untuk kita semua, dan nikmat itu masih kita pergunakan. Mulai kita bangun dari tidur kita subuh tadi sampai kepada detik ini, tak ada satupun orang yang akan sanggup menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita pergunakan. Jago lalok, membuka rongga mulut, menguap, itu nikmat. Karena ada orang di rumah sakit sudah 3 hari rahangnya patah, tak bisa lagi menguap. Jangankan menguap, disuapkan makan saja oleh istrinya, ia tak mampu membuka rongga mulutnya. Akhirnya harus dipasang selang di hidungnya untuk memasukkan makanan. Nikmat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berkata di dalam Al-Quran, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban?" Nikmat aku mana lagi yang akan kalian dustakan, kata Allah. Maka hari ini nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sudah kita pergunakan, maka kita syukuri dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada Nabi, di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah yang berbahagia, kajian kita pada malam hari ini kita beri topik ancaman Allah bagi orang yang tidak mau berkurban sementara dia mampu untuk berkurban. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah At-Taubah, di ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah dengan tegas mengatakan di dalam Al-Quran, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran. Aku sudah tetapkan, kata Allah, selama 1 tahun itu ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ingin mengatakan, ketika kami ciptakan langit dan bumi, maka sudah Allah tetapkan selama 1 tahun ada
dan bumi, kata Allah. Nama bulan itu disebut dengan bulan Qamariyah, yang perhitungannya berdasarkan peredaran bulan. Kapan jatuhnya? Di saat azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka di saat itu berubahlah hari bagi umat Islam. Hari ini kita sudah berada di tanggal 2 Zulhijjah. Ibu dan bapak rahimakumullah yang berbahagia, maka Allah ingin tegas mengatakan, bulan yang ada pada sisi Allah itu namanya bulan Qamariyah. Maka bagi umat Islam wajib harusnya menghafal bulan Qamariyah. Karena setiap kali ibadah umat Islam itu bukan bulan Masehi hitungannya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Tapi umat Islam ibadahnya ditentukan diawali dengan bulan Muharram. Saya hafal lagu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan boleh bu? Syawal dulu. Siap Ramadan rayu dulu. Langsung tuh Pak Indah nak jari dari rayu gitu. Wong ngira kawak ke puasa dawi mana? Setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka orang yang beriman bulan ini harus hafal. Karena kita melaksanakan ibadah berdasarkan bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiah. Ini maaf kadang-kadang maaf betul. Kadang-kadang lebih banyak kita menghafal bulan Masehi ketimbang bulan Qamariyah. Ditanya oleh kawan bila puasa, kalau tidak salah tahun puasa bulan Mei, kalau tidak salah. Padahal bukan tidak salah, memang salah. Karena di dalam Al-Quran Allah tak pernah katakan bulan daripada Ramadan, bulan puasa itu disebut bulan Mei, bulan April, bulan Juni. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran nama puasa bagi umat Islam itu namanya Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan suci. Maka jangan salah kita sering terjebak. Ditanya orang bila puasa, kalau tidak salah bulan Mei, kalau tidak salah bulan April. Itu bukan tidak salah, memang salah. Karena Allah tak pernah katakan bulan Mei, Allah katakan bulan Ramadan. Kapan kita merayakan Idul Fitri? Kalau tidak salah bulan Juni, bukan tidak salah, memang salah. Bulan Idul Fitri itu namanya bulan Syawal, itu yang betul. Makanya besok kalau ditanya sama cucu, ditanya sama anak, maaf bila wak raya Idul Adha, insyaallah tanggal 10 Zulhijjah. Itu yang betul. Kalau tidak bila wak raya, kalau tidak salah tanggal 10 Juli besok, itu bukan tidak salah, memang salah. Tapi kalau ditanya bertepatan dengan tanggal berapa Masehi, baru jawab insyaallah tanggal 10 Juli. Saya tak mau berpolemik, pemerintah katakan tanggal 10. Ibu dan bapak rahimahumullah, ini yang kadang-kadang aneh. Kadang-kadang emak-emak datang mengantarkan anak ke TK. Anak TK itu hafal bulan-bulan Qamariyah. Karena saya ceramah depan anak TK pernah juga. Nak, hafal bulan Qamariyah, nak hafal Pak Ustaz. Dek telo kan Pak Ustaz panggil nyawa. Sebutkan nak, berdirilah 5 orang. Alhamdulillah hafal. Datang emaknya, datang ayahnya di TK. Saya tanyalah, bapak, ibu, orang tua, wali murid, siapa yang hafal tolong tunjuk, nunduk saudara.
mudah-mudahan hafal lah. Kiranya begitu ditanya baik-baik, yang tidak hafal tolong berdiri. Banyak berdiri Pak, jujur Bapak Ibu tuh. Na'udzubillahi min. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, ini Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kami tetapkan bulan dalam kehidupan manusia yang beriman adalah 12 bulan selama 1 tahun, dimulai dari bulan Muharram sampai kepada bulan Zulhijjah. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya, apa kata Allah? Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu kata Allah, ada 4 bulan yang disucikan, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nama bulannya? Di dalam Al-Quran tak kita dapati, tapi ada hadis baginda Rasulullah. Hadis ini datang dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Minha arba'atul hurum. 4 bulan yang diharamkan itu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, War-Rajab. Inilah 4 bulan yang diharamkan. Bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. 3 bulan berdekatan. Bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Kenapa 3 bulan ini didekatkan oleh Allah? Karena ada peristiwa yang sangat luar biasa ketika berada di 3 bulan ini. Apa dia? Yang pertama, orang berangkat menunaikan ibadah haji. Makanya oranglah berangkat ini di akhir bulan Zulqaidah kemarin, karena kesempatan orang untuk beribadah umroh bagi yang pertama sekali sampai di kota Mekah. Ibu dan bapak rahimakumullah yang berbahagia, kemudian diselingi setelah Zulqaidah ada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah disebut juga bulan yang haram. Kenapa? Pelaksanaan ibadah haji terjadi di bulan Zulhijjah. Lah 2 tahun tidak bisa haji. Alhamdulillah tahun ini bisa haji. Tapi ada pula pembatasan umur 65 tahun ke bawah. Atuk-atuk 92 tidak dapat haji. Memang ibadah haji ini Bapak dan Ibu rahimahumullah sebaiknya di bawah umur 50 tahun lah melaksanakannya. Kenapa? Ibadah haji, ibadah umroh, ibadah fisik. Untuk tawaf 7 keliling ditambah dengan sa'i dari Safa ke Marwah, itu menghabiskan lebih kurang 3,5 jam. Itu normalnya tuh Pak. Karena kalau sudah padat orang tidak bisa laju-laju dong. Kalau dulu waktu Covid bisa melari-lari waktu masjid itu. Tapi sekarang tidak bisa lagi dong. Orang dah padat, lari kita kepijak-pijak kalau jatuh. Makanya ibadah haji dan umroh itu ibadah fisik. Umur 50 tahun ke bawah paling tidak. Untuk tawaf 7 keliling putaran, kalau kita dapat di bawah masjid itu, di bawah Ka'bah, di dekat Ka'bah itu, oke lah, dekat mungkin putarannya. Kalau lantai 1 kilo 1 putaran. Saya sudah coba masalahnya. Ketika jamaah umroh yang saya bawa mau ke kursi roda, tidak boleh di bawah pakai kursi roda, harus di lantai 1, lantai 2, lantai 3 kalau tidak. Begitu mendorongnya saya hitunglah 1 putaran itu 1 kilo. Beda dorongan kita sama orang Saudi Pak. Orang Saudi itu 1 putaran tarik langsung. Awak cucu boleh. Bayangkanlah ibadah haji lebih padat daripada ibadah umroh. Ini ibadah fisik. Maka Rasulullah katakan tadi 4 bulan itu, bulan Zulhijjah adalah bulan melaksanakan ibadah haji. Maka Allah menyebutnya sebagai bulan yang haram. Kenapa? Ketika melaksanakan ibadah haji, apabila orang sudah pakai miqat, sudah pakai ihram, banyak yang dilarang. Kalau dilanggar, maka jatuhlah hukumnya untuk membayar dam.
Apa dia? Ketika sudah memakai pakaian ihram, lalu kita berniat labbaik Allahummal hajj, aku datang memenuhi panggilanmu untuk haji. Di saat itu pertama dilarang kita untuk jidal. Wala jidal, kata Allah dalam Al-Quran, berbantah-bantahan. Jadi kalau ibu-ibu pergi sama laki pergi haji, begitu mau terbang dari Pekanbaru menuju Saudi Arabia, tolong ingatkan suami, tolong ingatkan diri ibu sendiri, jangan bantah-bantah. Di Indonesia lambek lagi, lambek mana bang bang? Di situ dah kuliah doh pak. Wala jidal, sabar. Ada orang yang mungkin lambat dia berjalan, jangan didorong. Wala jidal, karena tak ada nilai ibadah kita. Menzolimi orang di sana, Allah tak terima amalan ibadah kita. Makanya saya sering ingatkan kepada jemaah umroh ketika saya bawa, ketika mau masuk ke Masjidil Nabawi, mau pergi ke Raudhah, lebih baik tidak sampai di situ daripada engkau dorong-dorong orang untuk sampai ke situ. Apa gunanya kita sampai di situ minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunkan aku. Kita sudah menzolimi orang, kita dorong orang. Kalau mau sampai ke situ bersabarlah, jalan baik-baik. Kalau masih merah karpetnya belum lagi itu. Kalau lah model itu warnanya, itulah Raudhah tadi. Miryadir jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan jidal, haram hukumnya, batal ihram kita, bayarlah dam. Maka orang yang ketika melaksanakan haji di bulan Zulhijjah, batal ibadahnya kalau dia melakukan jidal. Ini maknanya tadi, haram bulan ini. Kemudian orang yang menunaikan ibadah haji tidak boleh fusuqa. Makna fusuq itu adalah fasik, orang yang melakukan kemaksiatan. Makanya ibadah haji itu tidak boleh kita sekarang ini untuk mendekati Ka'bah. Hari ini jamaah haji tak bisa memegang Ka'bah karena sudah ditutupi, dilingkari dengan batu, dengan pembatas. Tidak bisa pak, mencium Hajar Aswad tidak bisa, ke Izin Ismail pun tidak bisa. Coba tengok secara langsungnya di TV, tidak bisa lagi pak. Apalagi orang Indonesia kadang-kadang maaf banyak betul. Kadang dibawanya gunting kiswah tu diguntingnya, bawa ke Indonesia itu apa untuk jimat. Melontar jumrah itu berlebih batunya dibawa pulang pakai lo cincin. Tak ada faedahnya itu. Fusuq, tak boleh, fasik. Kemudian yang membatalkannya apa lagi? Tidak boleh memetik tanaman selama memakai ihram. Anjak umur situ mangkoknya dibawa ke Indonesia, tunggu dulu selesai tahallul, selesai ibadah, barulah ambil. Kalau tidak batal. Berburu dilarang, termasuk maaf berhubungan suami istri di saat memakai ihram. Ini larangannya. Ustaz, kami ingin melakukannya di situ agar bibitnya bagus nanti. Tunggu dulu selesai. Jangan buru-buru. Sabar. Karena itu ajaran Rasulullah SAW, dan Allah sudah katakan bahwa ibadah haji dan umroh itu banyak sekali larangannya bagi orang yang ingin melaksanakannya. Diuji kesabaran kita. Ibu dan bapak rahimakumullah yang berbahagia. Kemudian orang yang melaksanakan ibadah haji pulang sekitar di bulan Zulhijjah dan berakhir di bulan Muharram. Maka Muharram disebut juga sebagai bulan yang haram karena pulangnya ibadah haji, orang menunaikan ibadah haji. Kenapa orang ingin melaksanakan haji? Tidak lain tidak bukan adalah tentu ampunan dosa. Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, al-umrah ila umrah, satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, adalah menghapuskan dosa. Al-hajju mabrur laisa lahu ilal jannah, haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya haji mabrur, bukan haji kabur. Hari ini tidak ada manusia yang tahu siapa
Dalam bentuk fisiknya nggak ada orang yang tahu. Ada ustaz katanya orang pulang haji itu kalau cerah wajahnya ustaz berarti hajinya mabrur itu. Hati-hati Bu. Zaman sekarang ini mudah untuk membuat cerah wajah tuh. Pakai make up aja selesai itu. Begitu nak turun dia di atas pesawat tuh dia pakainya pada. Mulai dari alas bedak, tambah bedak pipa, tambah bedak paralon. Ya pipa kan taunya paralon. Putih semua, enak banget. Apalagi ibu-ibu anak muda sekarang banyak sekali alas bedaknya. Mulai dari skincare lah namanya. Harganya tanggung gitu, sampai jutaan harganya. Apa nak kan putih apa? Ditongkrongi di depan bandara. Siapa yang paling putih? Turunlah apa? Putih dia. Ternyata begitu keluar dari bandara hujan lagi, hitam apa lagi? Astagfirullahaladzim. Salah ternyata. Maka tak ada manusia yang tahu seperti apa orang yang mabrur dalam bentuk fisik. Tapi dalam bentuk sifat bisa kita tengok. Belum pergi haji jarang dia sholat, pulang haji rajin dia sholat. Nah, itu mabrur tuh mudah-mudahan. Kenapa? Berubah. Itu makna mabrur tuh. Sebelum berangkat haji jarang sholat, pulang haji rajin sholat. Kenapa? Selama dia melaksanakan ibadah haji dia rajin ke masjid, dia rajin untuk menunaikan ibadah, dibimbing dalam ibadah. Taubat dia di situ. Setelah itu dia melaksanakan sholat 5 waktu, rajin dia sholat selama dia selesai melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan mabrur tuh. Dulu sebelum ibadah haji jarang nampak ke mas haji, pulang haji rajin ke mas haji, mungkin mabrur tuh. Kenapa dia sadar di Mekah orang sholat satu sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali sholat di Pekanbaru. Kalau sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di Ziko. Rajin dia sholat selesai itu. Mabrur mudah-mudahan. Iko yang paling aneh pulang haji nak datang mas haji. Ngapu Pak Haji nak datang? Aku kalau banyak amalkanlah. Waktu di Mekah datang 100.000 kali. Na'udzubillahi min dzalik. Salah pengajian di rumah. Maka ibu dan bapak, orang yang mabrur adalah orang yang berubah cara ibadahnya, adat kebiasaannya, karakternya, kelakuannya, baru disebut dengan haji yang mabrur. Itu yang disebut orang yang sukses dalam melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Lalu hari ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Apa amalan bulan Zulhijjah selain apa yang dilaksanakan ibadah haji? Maka kata Nabi paling tidak ada 2 amalan yang sangat besar yang diajarkan oleh Allah melalui Rasul-Rasulnya. Apa dia? Yang pertama amalan tanggal 9 Zulhijjah. Orang wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Untuk apa orang wukuf di Arafah? Kata Rasulullah, menghapuskan dosanya. Dia bertafakur, dia berzikir kepada Allah, dia ingat dosa-dosanya, dia buang dosa-dosanya di padang Arafah itu. Karena dia takut kalau nanti dia mati, dia tak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kita bapak dan ibu pasti punya dosa. Karena Nabi yang mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu punya salah. Mau dia seorang bangsawan yang biasa tinggal di awan, atau dia rakyat biasa. Mau dia orang hari ini punya ilmu ataupun tak punya ilmu, semua kita punya dosa. Karena Nabi yang mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu punya salah. Wa khairul khata' at-tawwabun, siapa yang bersalah bertaubatlah, kata Rasulullah. Salah satu bertaubat itu pergi menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah. Selama itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji siapa yang bertaubat dan sungguh-sungguh bertaubat akan Allah ampunkan dosa kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi
taubatan nasuha. Hai hamba-hambaku yang beriman, bertaubatlah kalian kepadaku dengan taubat yang sebenar-benarnya bertaubat. Ibu dan bapak rahimakumullah, kalau hari ini ada orang disuruh untuk pergi haji, disuruh untuk umroh, tak mau dia. Bapak kan kaya, binti apa banyak, banyak payah pak ke Makkah dan banyak dosa. Malah dia takut dan seharusnya banyak dosa tu bawa ke situ. Minta ampun di situ, karena tempat mustajab banyak di situ. Di depan Multazam, pintu Ka'bah itu kata Rasulullah tempat diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah, di rumahku kata Rasulullah, antara mimbarku dan tempat aku kata Rasulullah ada miryadil jannah, surga Allah. Itulah tempat berdoa yang mustajab. Banyak tempat doa. Maka ketika hari ini ada orang yang beralasan belum ada panggilan, belum ada kekuatan kena aku banyak dosa, itu hati-hati, berarti iman sudah mulai berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah dipanggil oleh Allah. Sejak kita dulu balik berakal, Allah sudah panggil kita. Mana buktinya Allah panggil kita untuk menunaikan ibadah haji? Ketika melaksanakan ihram, apa yang kita ucapkan kepada Allah? Labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma haji. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk umrah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk haji. Berarti lah dipanggil Allah pula. Maka hari ini kaum muslimin rahimahumullah, tanggal 9 Zulhijjah adalah puasa bagi kita yang di luar daripada Arafah. Bagi kita yang keluar di luar daripada tanah haram, maka ada sunnah Nabi, berpuasalah kalian. Apa balasannya orang yang berpuasa Arafah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasimu 'ala Allah ayyukaffira sanah allati qabla sanah." Engkau akan diampunkan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sehari berpuasa, setahun yang lalu diampuni. Coba bayangkan, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan sahabat, "Ya Rasulullah, aku ni orang yang banyak dosa." Apa kata Rasulullah? Allah itu lebih luas ampunannya. Lebih banyak lagi dosaku ya Rasulullah, seluas langit dan bumi. Ampunan Allah itu lebih luas dari langit dan bumi. Makanya ayat Allah menyebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, jemputlah ampunanku, ambillah ampunanku wahai orang-orang yang beriman, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kalian mendapatkan ampunan, lalu kalian tetap melaksanakan amal soleh, mati kata Allah, maka surga balasannya yang seluas pula dari langit dan bumi, yang mengalir sungai di bawahnya. Coba bayangkan, begitu besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya 1 dosa yang tidak akan pernah aku ampuni kata Allah. Dosa apa dia? Dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak rahimakumullah, maka kalau besok merupakan tanggal 9, bangunkanlah orang yang kita cintai. Ibu bangun jam 4 subuh, bangunkan ya yang beb, yang jago yang beb. Orang ini kan macam-macam panggilan laki ini. Ibu artis pula. Ada yang manggil pipi, setahu pipi kok. Ada yang manggil mimi. Kalau memang itu menumbuhkan rasa cinta, tidak ada masalah. Karena Nabi pun memanggil istrinya bukan manggil nama, tapi manggil kesayangan. Wahai Umairah, istriku yang kemerah-merahan. Begitu Rasulullah menumbuhkan rasa cinta di rumah.
Jangan manggil boy. Enggak, di rumah manggil boy. Na'udzubillah. Dulu waktu kenalan enggak boy panggilan itu. Manggil ayam. Na'udzubillah. Iya lah. Panggillah panggilan yang elok-elok. Untuk menumbuhkan rasa cinta di rumah tangga itu saling apa? Saling untuk menghormati, saling membahagiakan, saling apa lagi? Saling memuji. Sekali-sekali bu puji suami itu. Tambah tua, tambah ganteng abang. Itulah. Iyo dah Pak. Oh Pak. Tidak ada ganteng lo deh. Astagfirullahaladzim. Nih iyo ya. Tetap juga ganteng ya bu. Model dulunya cuma agak beda sekali. Apa salahnya? Bapak pun demikian mau pergi pesta, ibu lagi berdandan di depan kaca. Ibu-ibuku kalau berdandan paling lama 2 jam habis waktu mah. Oh laki lah sibuk dia tiondang, alamak, alulai, alulai cuma. Kadang dipanggil lagi dulu, papa sini pak, aku julai, kecil lagi tu. Tengok pak baju sama jilbab lah sama dah, alah cuma kan cakap jadi. Yulah pak. Tapi biarlah pak, lekan ancak yo bini awak tu, berjalan lah sama waktu pak. Apa salahnya bapak puji, rangkul istri itu dari belakang, pujilah. Dia tambah rancak bini dan ibu-ibu kok paling sangat dipuji tu pak. Kalau pak puji satu dia gitu mah. Iyo pak betul pak. Iyo dah bu. Iyo dah bu. Iyo. Walaupun mungkin makanan itu mengandung garam yang terlalu asin, ya sampai coba yang semuanya pak. Maka rasanya dah, alhamdulillah, lama makan Allah. Tapi pulangan garam sekete, kata mak bunyi, pun dah, apa mau masak kuasin asin mana? Berarti kau lain kata ayo. Maaf Pak. Ibu dan bapak rahimakumullah yang berbahagia, memuji dalam kehidupan itu harus. Rasulullah itu memuji. Maka hari ini ketika tanggal 9 bangunkan orang yang kita cintai. Suami kalau duluan bangun, bangunkan istrinya. Istri kalau duluan bangun, bangunkan suaminya. Ayah kalau duluan bangun, bangunkan anak. Bangun nak tanggal 9 sekarang nak. Puasa sunnah kita nak. Dulu bulan Ramadan sebulan lamanya kok sanggup kita. Sekarang tanggal 9 masa tak sanggup kita. Cuma 1 hari cuma. Na'udzubillah, keterlaluan kita. Maka bangunkan orang yang kita cintai bu. Kalau perlu buatlah model bulan puasa batang. Pengurus masjid menyuruh takbir masjid. Bangun sahur tanggal 9. Iya tak pak? Untuk membangunkan orang agar berbuat baik dapat pahala tak? Dapat pahala. Makanya kata Rasulullah, siapa yang memandangkan azan lalu orang datang berbondong-bondong untuk ke masjid, orang yang memandangkan azan itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah salah satu contohnya, hidup dia baru di dunia ini tapi sendalnya sudah berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Maka besok sama-sama awak tanggal 9 itu jagokan kawan-kawan awak. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Kemudian apa amalan berikutnya yang akan nilainya baik pula di bulan Zulhijjah, karena bulan ini adalah bulan yang haram. Maka kata Rasulullah, ada amalan yang besar yang hampir mendekati amalan daripada ibadah haji, yaitu ibadah kurban. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Allah berfirman di dalam surah Al-Kautsar di ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ayat dan surat ini pernah kita baca dan merupakan ayat pilihan. Kalau setiap sholat itu kadang-kadang ayat awal. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau ayat pilihan itu subuh inna a'toina, zuhur inna a'toina.
ketika ayat ini turun, apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, sudah terlalu banyak nikmat yang sudah kami berikan kepadamu. Tapi kalau ayat ini diberikan kepada Nabi, tentu kita sebagai umat Nabi mengikut padanya. Kita disebutkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, nikmatku sudah terlalu banyak aku berikan. Kalau hitung sekarang tidak bisa. Nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat penciuman, nikmat masih bisa merasakan asam garam dan manisnya gula, itu nikmat itu. Tapi makna nikmat di sini, kata Profesor Muhammad Quraisy Shihab, nikmat itu tidak hanya yang kalian nampak dalam fisik, tapi harta, benda. Kalau ibu punya rumah itu nikmat, ibu punya mobil itu nikmat, ibu punya Honda itu nikmat, termasuk yang ibu pakai di Sipokoha, kau nikmat kok. Golang mungkin bisa 5 kilo. Kalau ada, mana tahu ada makin 5 kilo baik. Kalung, itu nikmat. Cincin, emas, bahkan ada yang sampai ke kaki pun orang pakai golang omeh. Iyalah, bunyi-bunyi model kucing gerincang. Ini kata Allah, nikmat yang aku berikan kepadamu. Maka kata Allah, wasolli, solatlah. Karena solat adalah bukti salah satu orang bersyukur kepada Allah. Karena solat merupakan kewajiban. Wanhar, berkurbanlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua amalan yang didekatkan oleh Allah, solat dan kurban. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah kurban. Ibu dan bapak rahimahumullah yang berbahagia, maka apa hukum berkurban? Ada dua secara garis besar. Menurut pendapat Imam 4 mazhab, yang pertama kata Imam Hanafi dan Imam Malik, hukum berkurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki kemampuan sampai di hari nahar, maka dia mau disunnahkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Ahmad, wajib hukumnya bagi orang yang beriman kepada Allah. Siapa dia? Orang yang mampu. Apabila di hari nahar tanggal 10 Zulhijjah dia memiliki harta sejumlah nilai hewan kurban pada saat itu. Di masa itu berapa harga kurban? 2.500.000. Ada dia harta senilai dari uang yang akan dia keluarkan untuk berkurban. Lalu selama 4 hari, nahar 10, 11, 12, 13 hari tasyrik, dia masih bisa memberi makan anak keluarganya, maka wajib dia untuk berkurban. Itu kata Imam Syafi'i itu, Pak. Ini hitung-hitunglah harta Pak. Nah, ada 2,5 juta gini loh. Oh, kalam. Ada lah 5 kilo kan? Cincin. Rumah kontrakan. Belum ruko kita lagi. Tanah. Karena Allah katakan tadi, aku sudah beri nikmat yang banyak. Aku tak minta banyak kepada kalian. Wanhar, berkurbanlah. 2 juta mati. Tak mau kita berkurban. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan heran Allah dan Rasul mengancamnya. Apa ancaman Allah bagi orang yang tak mau berkurban? Allah menyebutkan dalam hadisnya, hadis ini datang dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan wa lam yudhha wa la yuqrabanna musallana. Kalau engkau mampu tapi kau tak mau berkurban, kata Rasulullah, jangan dekati tempat solat kami. Maknanya di saat Idul Adha percuma solat sunat Idul Adha, tidak ada nilai loh.
punya piti, punya harta, tapi tidak mau berkorban. Itu ancamannya tadi itu. Man kana lahu sa'atan wa lam yudh'a fala yuqrabanna musallana. Jangan dekati tempat solat kami, kata Rasulullah. Berarti engkau tak percaya Allah akan ganti nikmatmu itu. La in syakartum la azidannakum. Maka ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wajib hukumnya. Kalau hari di saat nahar 10 Zulhijjah itu kita punya uang 2.500.000, mampu memberi makan setelah itu anak cucu kita selama 3 hari tasyrik tadi, wajib hukumnya. Ini sahih hadisnya, Pak. Yang saya sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Kok libur gini kok? Orang sedang libur, anak-anak sedang libur. Kemana orang pergi? Singapura. Ada binti. Tuh kurban tak ada binti biasanya. Mana lebih utama? Kok ke Sumbar? Mau dia berhutang untuk pergi ke Sumbar dulu? Maka pendapat ulama juga mengatakan, kalau engkau punya gaji tetap, berhutang pun engkau untuk berkurban dibolehkan dalam hukum Islam. Begitu pentingnya kurban itu Bapak dan Ibu. Dikondak untuk jalan-jalan mau hutang, pulang itu berhutang. Tapi untuk Allah kita tak mau. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, bukan dagingnya yang akan sampai kepadaku, bukan darahnya yang sampai kepadaku, bukan pula kulitnya yang sampai kepadaku, bukan pula tunjangnya yang sampai kepadaku, tapi yang sampai kepadaku adalah ketakwaan kalian. Aku ingin tengok siapa hambaku yang paling bertakwa kepadaku. Dengan uang 2.500.000 dia mau mengorbankan 2.500.000 itu untuk berkorban atas perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Merokok orang lu. Bara sabungkui sehari. Bara rokok ini Pak sabungkui 16.000. 15.000? Ya. Sabungkui 50.000 lah mungkin dong. Ada pula yang murah. 25 ya Pak. Nah, itu yang kepek tuh. Yang gadang 30 sehari sabungkui. Kalau sempat 2 bungkui sehari 60.000 kali sebulan. Berapa? 6 kali 3 8 balik 1.800.000. Iya Pak. Iya Pak. Bayangkanlah semua. Sebulan tu, setahun. Na'udzubillah min dzalik. Maka hari ini tanyakan dalam diri kita. Ini ayat Allah, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sya. Oh Bapak, ibadah kurban ini pertama sekali diperintahkan kepada Nabi Ibrahim. Apa yang dikurbankan Nabi Ibrahim? Anaknya. Kalaulah perintah itu sekarang kita kerjakan, saya tidak mampu kita. Apalagi anak semata wayang. Cie anak yang itu yang disuruh untuk menyembelihnya. Na'udzubillah, makin takkan mau kita mengerjakannya sekarang. Ya enggak Pak? Jangankan 1, 3 anak kita, salah satunya disuruh kan, mau kita untuk korbankannya? Enggak. Maka wajar kalau Allah katakan tadi, nikmatku sudah banyak, aku tak minta banyak-banyak. Hanya untuk berkorban harta kalian, bukan anak yang aku suruh untuk berkorban sekarang. Maka kata Allah, balasannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaannya seperti ibadah, melaksanakan ibadah haji dengan harta orang membawa ke sana untuk beribadah. Sekarang kita disuruh menyembelih hewan kurban. Apa balasan Allah kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah? Maka dengan tegas Allah sudah mengatakan, aku janji akan ganti. Apa yang diganti oleh Allah? Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kibas yang besar. Ini buktinya kalau Allah itu tak pernah ingkar janji. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur akan aku tambah. 2.500.000 kita kasih sekarang untuk kurban, boleh jadi besok 25 juta Allah ganti. Yakin tak kita? Kalau tak yakin kita kurang berarti kita bersyahadat.
Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, mari kita amalkan apa yang sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, dan itu dikerjakan oleh Rasulullah ketika dia masih hidup, belum lagi dia meninggal dunia. Berapa kurban Rasulullah SAW ketika disuruh oleh Allah berkurban? 100 ekor unta. Nabi berkurban tak seketek loh Pak, 100 ekor unta. 63 ekor disembelihnya sendiri. Inilah disebutkan dalam riwayat salah satu kenapa Nabi wafat umur 63 tahun, kurbannya dia sanggup menyembelihnya sendiri 63 ekor. Sedangkan sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Hari ini orang kaya mana yang sanggup 100 ekor unta untuk berkurban? Rasulullah SAW kaya, bukan miskin. Rasulullah 100 ekor unta Nabi berkurban ketika perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Ini kurban atasmu wahai Allah, ini darimu untukmu. Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal minni. Itu kata Rasulullah SAW. Maka hari ini berkurbanlah. Ibu dan bapak, masih ada waktu. Kalau kita mau berniat berkurban, masih ada sekitar 8 hari lagi, maka berniatlah. Bagi kita yang sudah mendaftar, ada satu amalan yang tak boleh kita tinggalkan. Apa dia? Mulai malam ini sampai sampai hari penyembelihan, bapak dan ibu yang sudah mendaftar berkurban, jangan lagi memotong kuku, jangan lagi mencukur rambut. Makanya 2 hari yang lalu saya sudah gunting dan pangkas rambut. Kenapa? Ketika nanti tanggal 10 panjang bahwa gondrong kok jadinya. Maka saya sudah potong rambut. Jangan mencukur kumis. Nah, dia yang berkumis sekarang kalau yang sudah daftar jangan potong. Jangan dipotong. Termasuk bulu kemaluan tak boleh dicukur. Walaupun hari Jumat disunnahkan kita untuk mencukur sesuatu yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini datang pula dari Abu Hurairah. Maka hari ini yuk jaga, jangan sampai kita langgar, karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Karena waktu Isya sudah masuk, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Ridho Winarto yang telah berjasa usianya